yang membagi-bagi uang dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka nurut diperintah oleh Allah, atau dalam rangka mencari ridho Allah. Itu value-nya beda-beda. Oleh karena itu, kita sebelum melakukan apapun, kita cek di hati kita, cek di pikiran kita, tujuanku ini apa? Ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan hadis itu sangat populer karena seperti misalnya hadis Arba'in yang ringkas, hanya 40 hadis, itu hadis mengenai motivasi itu ditaruh nomor 1 oleh penulisnya, yaitu Imam Nawawi. Umar bin Khattab cerita bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau ini diartikan atau diterjemahkan oleh ahli fikih, maka mereka menerjemahkan amal perbuatan itu sah atau tidaknya tergantung niat. Tapi kalau ini dikutip oleh seorang motivator, innamal a'malu binniyat, bahwa seseorang itu akan memperoleh apa yang dia cari kalau dia memang betul-betul bermotivasi ke situ. Kalau orang misalnya menanamkan pada dirinya, aku pengen jadi orang kaya, aku pengen jadi orang kaya, aku pengen jadi orang kaya, itu nanti lama-lama akan menjadi orang kaya. Tempo hari juga ada contoh, misalnya Mardigu, ketika ketemu Bill Gates, dia cerita bahwa di dompetnya itu bertahun-tahun ada fotonya Bill Gates. Dengan harapan suatu saat akan ketemu. Dan dia betul-betul ketemu. Dan ketika ketemu, Mardigu bilang, kamu tidak akan bisa sama dengan tokoh. Dia menyebut seorang tokoh, saya lupa namanya. Lalu terus Bill Gates bilang, kok kamu tahu? Aku memang punya cita-cita ingin menjadi orang seperti itu, yang kaya raya dan berbagi-bagi kekayaan. Terus dia keluarkan foto dari dompetnya. Dia punya foto itu. Jadi, innamal a'malu binniyat. Ini kalau dari bahasa fikih, bahwa seseorang itu dapat pahala atau tidak, tergantung niatnya. Terus? Itu ngaji, kita guru ngaji nih ya. Pak Riksa kok dimatikan, Ren? Oh, nggak tahu, mati sendiri. Udah keluar, sudah dengar? Sudah, Pak. Sudah aman, Pak. Nggak tahu, itu tadi kok nge-mute sendiri. Saya ulang. Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Oh ya, bahwa Rasul memberikan contoh orang yang hijrah. Itu nilainya apa? Kalau dia berhijrahnya dari Makkah ke Madinah dalam rangka mencari keduniaan atau bermotivasi ekonomi, ya seperti kebanyakan kita, ketika pindah dari kampung ke Jakarta, kebanyakan kan untuk memperbaiki nasib atau memperbaiki ekonomi. Ya dapatnya itu. Ya, dapatnya itu. Dan orang yang hijrah dalam rangka mencari wanita. Kebetulan saat itu ada seorang sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah karena pacarnya itu hijrah ke Madinah. Lalu dia ikut hijrah. Ini rupanya Rasulullah mengetahui itu dan dia katakan. Lalu terus orang yang semacam itu nanti dia akan berhasil menikahi wanita itu. Oleh karena itu, membahas motivasi itu saya kira sangat penting sekali. Juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, motivasi itu penting. Karena motivasi yang kuat itu sangat kita butuhkan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang mukmin ingin selalu taat kepada Allah. Tapi ketika kita itu ingin mempraktekkan taat kepada Allah,
kesulitan itu banyak. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Misalnya, ini seperti Pak Mukhlis. Pak Mukhlis itu setiap saat jamaah di masjid. Tapi ada saja kesulitan. Seperti sekarang ini ada lockdown. Sehingga tidak sempat ke masjid. Kadang-kadang kita ketika melaksanakan perintah Allah, kekurangan sarana. Sarana untuk kehidupan, sarana untuk kerja. Misalnya, kita ingin pergi haji, tapi kita nggak punya duit. Atau misalnya ada kegangguan-gangguan. Mau haji, ternyata Masjidil Haramnya di lockdown. Sehingga kita tidak bisa berangkat. Motivasi juga kita perlukan, motivasi yang kuat. Karena kadang-kadang ada daya tarik di luar. Kita sedang menekuni sesuatu, terus ada teman yang mengajak, wah ini mumpung mau dibuka nih, atau mungkin ini banyak diskon. Nah, terus ada daya tarik semacam itu, lalu kita ambil loh. Atau bahkan kadang-kadang kita misalnya berangkat pertama kali kita mencari nafkah itu, mencari bekerja itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Jadi bekerjanya itu dalam rangka taat kepada Allah berarti ibadah. Tetapi ketika menekuni pekerjaan, peluang-peluang itu banyak. Karena peluang-peluang banyak, sehingga kita mendapatkan keuntungan banyak. Makin banyak, kita menjadi tenggelam di dalam kekayaan itu. Karena tenggelam di situ, akhirnya sholatnya tidak sempat. Karena orang makin kaya, itu kan biasanya kesibukan makin banyak, pikirannya makin banyak, lalu terus tidak sempat pergi ke masjid. Dulu ketika duitnya tidak banyak, sempat di masjid, selalu di masjid. Tapi begitu kaya, menjadi tidak pernah ke masjid. Nah itu godaannya banyak. Kalau motivasinya tidak kuat, Masya Allah. Ya. Nah, kita itu bisa melihat gejala-gejala apakah kita itu punya motivasi yang kuat atau tidak. Kalau kita punya motivasi yang kuat, maka biasanya gejalanya adalah bahwa kita ketika mengerjakan sesuatu akan selalu berorientasi pada mutu pekerjaan kita. Saya nggak tahu apakah saya ini punya motivasi yang kuat atau tidak. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Misalnya, biasanya saya ke PPM hadir di sana, tidak pernah saya memakai PowerPoint semacam ini. Tidak pernah membagi materi. Tapi begitu Zooming, ini nggak bisa ini kalau seperti biasanya. Karena biasanya kan interaktif kita ini. Terus, coba saya pakai ginian. Ya, jadi kita kalau punya motivasi yang kuat, maka kita akan lebih berorientasi pada mutu, selalu ingin memperbaiki cara melakukan pekerjaan, dan selalu ingin lebih produktif. Bagaimana aku makin hari makin produktif. Dan kita selalu bersedia mengeluarkan biaya untuk tercapainya target. Kalau kita punya motivasi yang kuat, kita tidak lalu mengandalkan income, bahkan kita mengeluarkan biaya pun tidak apa-apa. Aku tidak dapat keuntungan dari ini, tidak apa-apa. Yang penting tujuanku tercapai. Ya, jadi ujian apakah kita itu beriman benar apa enggak, itu bisa dicek. Ketika kita imannya kuat, kita itu bersedia mengeluarkan biaya untuk kegiatan kita sendiri. Ya contoh yang gampang itu pergi haji, nah, itu butuh biaya. Tapi contoh yang lain misalnya berdakwah. Berdakwah itu dalam rangka mencari uang atau mencari ridho Allah. Kalau dalam rangka mencari uang, maka ketika diminta untuk mengisi pengajian, tanya dulu, aku dapat berapa? Wani piro. Nah, sedangkan orang yang ingin berdakwah betul-betul karena mencari ridho Allah, dia nggak tanya itu. Bahkan dia mengeluarkan biaya sendiri pun mau. Jadi ada contoh kelompok yang mau berdakwah dengan bersedia mengeluarkan biaya sendiri.
Tapi tentu di dalam kelompok itu penyimpangan-penyimpangan selalu ada ya. Tapi secara organisasi, secara kelompok mereka itu punya pedoman. Seperti jamaah tabligh. Ya. Saya tidak membahas ajaran mereka yang detailnya. Tetapi bahwa semangat mereka berdakwah, itu mereka bersedia mengeluarkan biaya. Aturan mereka, kalau mereka khuruj, pergi ke luar kota atau ke luar negeri, itu mereka harus memakai biaya sendiri, dan keluarganya tidak boleh terbengkelai. Sebelum pergi, maka keluarganya harus diberi cadangan yang cukup selama dia tinggalkan. Tentu yang menyimpang itu 1-2 ada. Nah, ini contoh bahwa orang semacam itu adalah orang-orang yang motivasinya kuat, sehingga mereka mau mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan hartanya untuk tujuan tertentu. Nanti satu saat kita akan membahas ayat yang menunjukkan itu, yaitu di surat Al-Hujurat. Sekarang ini saya akan menunjukkan 9 ayat pertama di surat Al-Mu'minun. Contoh orang yang bermotivasi kuat adalah orang yang betul-betul mukmin. Mukmin itu beriman. Beriman itu harus dimulai dengan deklarasi syahadah. Asyhadu, aku bersaksi. Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kata-kata bersaksi itu menunjukkan yakin. Maka yang namanya orang Islam, hidupnya itu mesti dimulai dengan keyakinan. Orang Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang dia sendiri ragu-ragu. Nah, karena keraguan-raguan itu seringkali dikatakan kebodohan, maka orang Islam didorong belajar, sehingga dia betul-betul mengerti. Kalau mengerti, maka ketika dia melakukan sesuatu, itu betul-betul karena yakin. Nah, itu yang namanya Al-Mu'min. Kalau zamannya Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ini 9 ayat pertama menyatakan hal itu. Misalnya, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu ciri khasnya apa? Mereka kalau sholat itu khusyuk, tekun, dan tunduk kepada Allah, tidak kemana-mana, pikirannya tidak kemana-mana, dan tidak bersantai-santai. Pak Riksa, maaf ada yang bertanya, Ibu Rika. Oh iya. Ibu Rika mau tanya? Ya, silakan. Ibu Rika angkat tangan, maksudnya mau nanya? Oh, tidak mungkin ya. Tidak sengaja. Ya, baik, terus silakan terusin Pak. Ya, jadi ciri khas orang mukmin itu ketika sholat dia khusyuk. Ketika ada iming-iming sesuatu atau satu pekerjaan yang menurut dia tidak ada gunanya, dia tidak mau melakukan itu. Dan mereka kalau punya harta lebih, mereka sedekahkan. Jadi dia tidak keberatan mengeluarkan sedekah. Terus mereka mau menjaga seksnya, tidak diumbar keinginannya. Dan mereka ketika punya janji mereka laksanakan. Dan kalau mereka diamanati sesuatu, pasti mereka laksanakan. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka itu selalu menjaga sholatnya. Menjaga sholat itu tidak mudah. Karena yang namanya menjaga itu, ya dijaga waktunya, tidak nunda-nunda, juga dijaga kualitasnya, persiapannya, syarat rukunnya selalu dipenuhi dan sebagainya. Dan itu harus dilakukan sehari 5 kali dalam keadaan apapun. Nah, itu membutuhkan perjuangan. Oleh karena itu butuh motivasi yang kuat. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak dengan penuh keyakinan, yang dihantui oleh keraguan-raguan, maka mereka itu kurang bermotivasi. Ciri khas orang yang bermotivasi itu bermalas-malasan. Gimana tidak bermalas-malasan?
Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak yakin bahwa ini akan berhasil atau tidak, nanti hasilnya nyata atau tidak, dan sebagainya, menguntungkan aku atau tidak. Kalaupun dia melakukan sesuatu, dia melakukannya itu orientasinya hanya ingin pengakuan orang lain, atau karena terpaksa oleh keadaan. Nah, itu dalam Al-Quran digambarkan orang yang munafik. Masih ingat, salah satu ciri khas orang munafik adalah keraguan-raguan. Di samping kebohongan, ya, orang munafik itu di samping tandanya adalah kebohongan, yaitu ragu-ragu. Saya kutipkan ayat Al-Quran di surat An-Nisa, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Nggak bisa mereka menipu Allah. Mereka akan kecelek nanti. Dibuat Allah kecelek. Kalau tahu orang munafik itu kelihatan sholat, mereka sholatnya itu bermalas-malasan. Gimana nggak bermalas-malasan? Mereka tidak yakin bahwa mereka itu menghadap Allah. Mereka itu melakukan itu yura'unan nas, hanya dalam rangka pamer kepada orang lain, menunjukkan bahwa aku ini orang Islam, aku juga termasuk golongan. Karena dalam pergaulan itu, kalau kita tidak berperilaku sesuai dengan kebiasaan setempat, itu kita merasa ada ancaman. Misalnya nanti bisa dikucilkan dan sebagainya, itu dirasa sebagai ancaman. Dan kalaupun mereka itu melakukan sholat, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka itu tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ya, indikasinya bacanya tasbih tidak 3 kali, atau bacanya itu sub begitu aja. Atau kalau baca surat itu ya 10 tahun yang dibaca ya qul huwallah terus. Ya kalau masuk Islamnya baru, kemudian dia atau sadarnya keislaman baru, ya setiap kali qul huwallahu ahad bolehlah. Tapi kalau sudah makin lama, mestinya bacaannya diusahakan makin panjang. Nah, karena sholat itu kita yakin bahwa kita itu sedang menghadap Allah. Dan seterusnya saya akan menyinggung yang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu semua. Saya makanya memberikan tekanan saya di contoh saja. Misalnya, orang membagi motivasi itu macam-macam. Ada yang membagi motivasi menjadi 2 macam, yaitu motivasi internal atau motivasi eksternal. Motivasi internal itu motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Ya. Sedangkan eksternal itu yang datangnya dari luar. Saya kasih contoh. Orang yang sholat karena takut dimarahi ibu, ini ada di antara kita ini, dulu ada entah siapa orang serumah yang sholatnya itu karena diobrak-obrak orang tua. Kalau tidak sholat, gebuk, diancam lah. Terus ketika suatu saat tidak serumah lagi dengan orang tuanya, lalu berhenti sholat. Nah, itu indikasi bahwa sholatnya waktu itu, waktu kecil, itu karena takut dimarahi orang tua. Nah, ini motivasi dari luar. Orang yang motivasinya dari luar itu rentan sekali. Karena begitu motivasi dari luar itu hilang, semangatnya hilang. Kalau tidak ada lagi yang memarahi, semangatnya berhenti. Begitu pula, orang yang biasa melakukan suatu pekerjaan, itu motivasinya duit. Ketika ada duit, semangat. Tapi begitu tidak ada duit, hilang semangat. Nah, mengikuti seminar misalnya. Mengikuti seminar ya bisa dari dalam, bisa dari luar. Ada orang yang curiosity-nya tinggi, sehingga
ada seminar ini ikut, seminar ini ikut, pengajian ini ikut, pengajian itu ikut. Karena ingin meningkatkan keimanannya atau keyakinannya. Tapi ada orang ikut seminar hanya untuk menambah poin aja. Atau orang ikut pengajian hanya dalam rangka mencari teman untuk ditawari polis asuransi. Nah, ini beda motivasi dari luar dan dari dalam. Saya menyinggung ini supaya kita itu menyadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu dari luar atau dari dalam, mana yang lebih menghasilkan pahala? Yang dari luar atau dari dalam? Kalau kita bersedekah dalam rangka mendapatkan vote atau mendapatkan pujian atau ingin menjinakkan lawan politik, nah itu tidak ada value-nya di akhirat. Maka kita ketika mau melakukan sesuatu, apapun kita cek, ini internal atau external motivation. Kalau dari luar, hati-hati. Terus kadang-kadang kita ini terperangkap sebabnya dari luar. Tapi bagaimana aku bisa dapat pahala? Itu diinternalisasi. Yang motivasi yang asalnya dari luar, kita ubah sehingga menjadi motivasi itu betul-betul dari dalam supaya ada pahala. Ya, misalnya begini. Ada ini pengalaman saya. Kalau bepergian berombongan pakai bis atau mobil yang besar, beberapa wartawan. Nah, saya tuh kepingin ngajak teman-teman itu sholat. Nah, kalau saya pamit kepada teman-teman yang Muslim tapi tidak sholat, saya bilang ini sudah jam segini, kita sholat dulu ya di masjid. Nanti mereka akan bilang nanti aja di rumah kan bisa, masih keburu. Saya biasanya minta izin tidak kepada orang-orang yang seperti itu. Saya justru minta izin kepada orang-orang yang non Muslim, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu atau Buddha. Teman-teman, boleh nggak kalau kami yang Muslim ini nanti turun sebentar di masjid? Mereka tidak berani mengatakan tidak. Oh, boleh. Nah, ketika pada turun, orang-orang yang biasanya tidak sholat itu menjadi sholat. Nah, kalau kebetulan itu pas pada posisi seperti kita, wah ini terpaksa aku keadaannya orang-orang pada sholat, kalau aku nggak sholat malu. Nah, diubah cepat, diinternalisasi. Nah, ya, diinternalisasi supaya niatnya betul-betul karena Allah. Terus ada juga orang yang menganalisa motivasi, itu apakah motivasi itu dari depan atau dari belakang. Depan itu purpose, tujuan. Belakang itu cost, sebab. Kira-kira sebagian besar dari kita, termasuk kita yang bertemu ini, kita itu lebih ke cost push atau purpose driven. Saya tuh suka tanya kepada teman-teman, ya purpose driven lah gitu. Tapi ketika saya tanya, tadi jam 12 kamu makan nggak? Makan. Kenapa makan? Lapar. Nah, katanya purpose driven. Kalau makan karena lapar, itu ya cost push. Didorong oleh lapar, lalu makan. Makan yang purpose driven itu seperti makan sahur. Kenapa kamu makan pagi-pagi begini? Kamu belum lapar. Nah, aku buat makan supaya besok kuat puasa, karena aku diperintah oleh Allah untuk berpuasa, supaya aku kuat dengan baik, maka saya mesti makan sahur. Nah, makannya itu purpose driven. Dari segi nilai Islamnya dari mana? Kita bisa jadi cost push, bisa jadi purpose driven. Asal cost-nya itu Allah dan purpose-nya itu Allah. Bahkan bila perlu, dua-duanya kita bikin Allah. Ya. Cost itu kalau bahasa Inggris pakai because. Kalau purpose pakai in order to. Because dan in order to, kalau dijadikan kata tanya, itu dua-duanya sama, yaitu why. Why did you do that? Nah, why itu jawabannya bisa because, bisa in order to.
Kita boleh cost driven, cost push, boleh purpose driven, asal dua-duanya Allah. Orang yang lebih dewasa biasanya lebih purpose driven daripada yang cost push. Yang lebih mandiri itu orang yang lebih purpose driven daripada yang cost push. Jadi misalnya lapar nih, lapar, insting kita akan mengatakan aku perlu makan. Kalau kita makan karena insting semata, nggak ada pahala. Lalu terus coba diatur niat kita. Aku lapar, ya memang karena sebab. Tapi aku ingin mengubah menjadi tujuan. Aku akan sekarang ini tenagaku lemah, lalu aku membaca buku tidak masuk, aku membaca Al-Quran nggak nyangkut. Kalau saya yang saya rasakan, kalau saya ini haus, lapar, terutama kalau haus. Haus itu kan menyebabkan aliran darah kurang lancar ke otak. Oh, itu kalau menghafal Quran, itu lupa melulu itu. Kok nggak masuk ini kenapa? Ya karena darahnya nggak lancar, kalau nggak lancar oksigennya kurang. Nah, terus aku mau minum supaya aku bisa mengaji Al-Quran lebih bagus, lebih efektif karena Allah. Nah, gitu. Jadi boleh sebab itu asalnya eksternal atau asalnya cost, tapi begitu kita akan melakukan, kita ubah supaya apapun yang kita lakukan itu ada pahalanya. Saya sudah terlalu banyak bicara. Nanti kita kembangkan lagi berikutnya. Tapi insya Allah sedikit banyak sudah tertangkap maksud saya bahwa apapun yang kita lakukan kita set tujuannya hanya untuk Allah. Kalaupun ada sebab, maka sebabnya itu juga harus karena Allah. Ya. Mudah-mudahan demikian kita bisa memperoleh pahala dari Allah 24 jam sehari. Jadi kunci pahala itu ada pada niat sepanjang apa yang kita lakukan itu baik. Ini sudah ada Mbak Nina Maharsi, si Anung sudah kelihatan belum? Coba Mbak Nina, terus si Bu Cici sudah kelihatan belum? Ada, Pak. Oh ada. Gimana Bu Cici, bisa tambahin apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Saya coba ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riza Abdullah ini ya sudah sesuai dengan artinya secara teoritis psikologi itu juga sudah pas ya, apalagi dikaitkan dengan agama ya, dengan Islam. Memang kalau saya cermatin Islam itu dalam ibadah terutama itu semuanya harus diawali dari motivasi. Makanya setiap kita melakukan sesuatu itu harus diniatin untuk ditujukan pada Allah. Artinya segala perbuatan kita itu lillahi ta'ala akhirnya. Goalnya itu lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu sebetulnya motivasi yang sangat kuat. Ya. Jadi itu motivasi teori barat, tapi sebetulnya dalam Islam itu semua ibadah, semua perilaku manusia itu akhirnya goalnya pada kalau teorinya Maslow tuh yang paling ujung tuh self actualization itu sebetulnya kalau dalam Islam tuh ya sebetulnya orang terakhirnya itu kembali kepada Allah karena segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hidup kita tuh lillahi ta'ala. Itu sebetulnya motivasi yang sangat kuat. Ya jadi tidak karena eksternal, tapi setelah mungkin di awal-awal orang melakukan sesuatu itu eksternal. Tapi nanti by proses setelah orang melakukan pendalaman, pemahaman, akhirnya sesuatu itu akhirnya bisa diresapi,
kemudian akhirnya itu orang melakukan sesuatu sudah bukan karena eksternal lagi, tapi karena internal. Nah, ini juga perlu proses ya. Jadi makanya kenapa kita mendidik anak kita untuk merubah yang tadinya perilaku itu didasarkan pada external motivation, itu bisa menjadi internal motivation. Jadi kalau orang tadinya sholat karena disuruh orang tuanya, tapi lama-lama ketika dia kok rasanya ada yang kurang ya, oh saya belum sholat zuhur. Nah itu artinya bahwa motivasi eksternal ini sudah berubah menjadi internal. Kenapa? Karena motivasinya karena Allah tadi. Jadi perilaku kita itu memang semuanya ditujukan kepada Allah, maka itulah motivasi yang hakiki sebetulnya. Jadi manusia itu lahir sebetulnya sudah punya motivasi internal tadi. Ada nggak kiatnya, Bu Cici? Ada nggak kiatnya bagaimana membuat yang asalnya eksternal menjadi internal, supaya kita kalau mendidik anak, atau bahkan mendidik kita sendiri, itu bisa seperti itu? Ya, sebetulnya ada beberapa pendekatan ya. Kalau yang biasa kita lakukan itu sebetulnya dengan behavior modification ya, artinya perilaku itu dibiasakan. Jadi kalau sudah dibiasakan, akhirnya yang tadinya disuruh itu karena biasa bisa jadi masuk ke internal. Jadi itu teorinya conditioning ya. Teori conditioning itu orang dibiasakan. Bisa juga jadi ada classical conditioning, ada operant conditioning. Jadi dibiasakan, tapi juga diberi reward atau punishment. Ya, jadi ada teori yang behavior modification yang by operant itu mengatakan bahwa perilaku itu bisa dirubah, tapi dengan cara memberi reward atau punishment. Nah, reward sama punishment itu bisa merubah perilaku, tapi sebetulnya reward itu jauh lebih efektif dibanding punishment. Jadi kalau menyuruh anak kecil, nak kalau kamu sholat 5 waktu, Bapak kasih malam, Bapak kasih kecupan, atau mungkin dikasih sesuatu itu sebagai reward. Itu lebih efektif daripada, awas ya, kalau kamu sampai malam tidak genap 5 waktu, kurang 1 waktu, maka saya akan cubit. Itu kalau buat anak itu sebetulnya reward itu jauh lebih efektif. Ya. Nah, karena reward ini, akhirnya orang sudah akhirnya nanti dia bisa terbiasa tanpa reward pun, karena itu sudah menjadi kebutuhan yang tadinya kebutuhan karena orang tuanya, menjadi kebutuhan dirinya. Karena apa? Karena kita arahin bahwa kalau nggak ada orang tua, apakah kamu tidak akan sholat? Ingat ya, sholat itu bukan karena Bapak loh, tapi karena Allah. Artinya ada sesuatu, ada Allah yang selalu menjagamu, ada Allah yang selalu melihat kamu. Jadi orang tua itu nggak selalu ada di sampingmu. Nah, kalau dia menyadari itu, maka yang tadinya sholat karena eksternal akhirnya menjadi kebutuhan internal. Jadi apa yang dia lakukan itu karena Allah, itu benar-benar bahwa motivasi untuk sholat itu menjadi motivasi yang internal. Ya. Itu by behavior modification, teori modifikasi perilaku. Tapi ada lagi dengan misalnya teori sosial. Ya. Jadi sebetulnya anak itu akan melakukan sesuatu itu dengan hanya meniru. Ya. Jadi teori sosial ini sebetulnya mudah ya, karena hanya dengan meniru tuh ternyata perilaku itu berjalan, nanti selanjutnya itu dia sudah menjadi bagian dari dirinya. Kalau dia lihat orang tuanya sholat, nggak perlu disuruh sholat, nanti ayo kita makmum misalnya. Nah itu dia mengikutin. Kita nggak perlu mengajarkan begini, tapi dia akan ikutin apa yang orang tuanya lakukan. Nah itu banyak perilaku-perilaku keseharian, terutama yang berhubungan dengan norma sosial. Itu sebetulnya lebih
cepat diadapt oleh seorang anak itu ketika dia meniru perilaku orang lain, ya, dan diawali dari rumah dulu, baru dia meniru orang lain. Itu dari teori sosial. Nah, kalau dari teori kognitif memang itu anak perlu pemahaman yang lebih dalam, ya. Artinya mungkin bukan anak kecil, artinya dia sudah mulai secara kognitif dia sudah matang, sehingga segala sesuatu itu dinalarkan. Nah, kalau memang dinalarkan seperti orang tua, seperti kita ini mengikuti pengajian, kita dengan namanya kognitif behavior, artinya kita melakukan ini karena memang saya sadar bahwa ini akan jadi modal saya untuk kedepannya. Kita sudah nggak duniawi lagi, kita sudah mulai usia kita menuju ke akhirat. Nah, itu tuh kognitif, ya. Jadi untuk anak-anak mungkin prosesnya butuh panjang, tapi yang sederhana menimbulkan motivasi itu tadi dengan cara conditioning, membiasakan, ya, baik dengan membiasakan secara rutin atau dengan operan tadi, dengan memberikan reward dan punishment. Kemudian dengan meniru, ya, itu di psikologi itu ada yang paling efektif itu sebetulnya anak itu lebih mudah meniru sebetulnya. Ya. Kalau perilaku yang kita mau ajarkan itu kita sendiri tidak konsisten, nah itu dengan meniru itu biasanya anak-anak lebih mudah mengadaptasi perilaku tersebut. Mungkin itu Pak Riza. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini memperkaya, ya. Memperkaya, jadi ini memperkayanya karena tadi yang saya sampaikan kan value-nya, tapi how to-nya itu bisa ditekankan di Bu Cici. Terima kasih Bu Cici. Karena kalau kita tuh mempelajari norma, tapi how to-nya, technicality-nya kita nggak tahu, ya akan sulit. Tapi barangkali ada tambahan lagi Bu Nina Maharsi. Bu Nina udah Pak, sama. Kalau tidak ada lagi, siapa yang mau komentar atau bertanya, silakan. Saya bisa. Ya, silakan. Udah belum? Kakak mana? Lagi buka. Ya udah sana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, ini saya Rika ini. Ini nggak tahu video saya masih belum bisa muncul. Cuman saya alhamdulillah bisa bergabung di sini. Pertama-tama taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri pada rekan-rekan semua. Begini Pak Riksa, saya melihat bahwa orang itu dalam melakukan sesuatu bisa terpengaruh oleh dua keadaan, yaitu internal dan eksternal. Bagaimana ini posisinya kalau pada saat orang tersebut menerima hidayah taufik, Bapak? Jadi, apakah kemudian eksternal internal ini di-bypass atau bagaimana itu prosesnya, Bapak? Karena kan tanpa kita ini kemudian tiba-tiba dia berubah tanpa melalui proses begitu. Mohon dijelaskan Bapak. Dan saya terima kasih tertarik sekali dengan materi hari ini, begitu tajam mengupas. Jadi mengupas hati kita, sebenarnya hati kita itu di mana, internal atau internal lillahi ta'alanya di mana, tidaknya di mana. Itu benar-benar kayaknya kita di hati kita itu dirogoh gitu. Dirogoh. Apa maunya kita begitu. Nah, saya tadi pertanyaan yang tadi Pak, hubungannya dengan taufik hidayah tadi bagaimana Bapak? Terima kasih Bapak Riksa. Assalamualaikum. Bu Nina Maharsi, ada kesediaan membantu saya supaya ini, karena ada unsur teknisnya ini. Bu Nina mau menjawab? Kelihatannya lagi nggak di tempat, Pak. Oh, nggak ada di tempat. Atau Bu Cici? Oh, baik, Pak. Sepengetahuan saya aja ya. Kalau taufik dan hidayah,
itu sebetulnya tidak semata-mata muncul, tapi ada perilaku-perilaku yang mendahulunya, gitu loh. Nah, itu memang takdir Allah ya, taufik dan hidayah itu sebetulnya itu benar-benar milik Allah, artinya tidak ada orang yang bisa membuat itu ya. Jadi ini hak prerogatif Allah ya, takdir, dan karena itu kayak semacam takdir gitu. Tapi sebetulnya nggak mungkin orang ujuk-ujuk dapat hidayah. Itu kalau dia tidak ada perilaku-perilaku yang mendahulunya. Ya. Nah, perilaku yang mendahulunya itu sebetulnya hanya Allah yang tahu. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, dia itu penjahat, dia itu kejahatannya luar biasa. Tapi sebetulnya di balik itu dia punya perilaku-perilaku yang dinilai Allah baik, yang orang lain tidak bisa melihat. Nah, dari perilaku-perilaku yang mendahulunya ini, itulah yang orang bilang secara tidak langsung itu merupakan penilaian tersendiri bagi Allah yang nanti wujudnya adalah dia diberi hidayah. Ya. Jadi ada istilahnya kalau di psikologi itu. Jadi sebelumnya itu ada perilaku-perilaku yang menuju ke situ sebetulnya. Ya. Jadi ada motivasi sebetulnya, dia ada motivasi baik dalam dirinya yang sebetulnya lebih internal, tidak terlihat oleh orang lain kebaikannya, tapi Allah menilai. Nah, dari penilaian Allah inilah kemudian Allah memberikan hidayah atau taufik. Ya. Jadi makanya orang itu nggak bisa melihat perilaku orang lain itu hanya dari eksternalnya aja, dari yang terlihat. Ya. Jadi ada covered behavior, ya, kalau kita overt ya, covered behavior itu yang hanya Allah yang tahu. Makanya manusia itu walaupun sejahat-jahatnya, dia punya nurani. Kalau nuraninya itu dia masih ingat Allah, maka sebetulnya dia ada motivasi untuk baik. Ya, dia punya motivasi untuk baik. Ya. Nah, motivasi untuk baik itu dia lakukan. Tapi dia lakukan tidak di depan orang lain, misalnya. Nah, disitulah penilaian Allah yang sehingga Allah memberi hak prerogatif untuk memberikan taufik dan hidayahnya. Ada orang ujuk-ujuk masuk Islam. Itu sebetulnya kalau kita telusurin, itu sebetulnya ada perilaku-perilaku sebelumnya yang memang menuju ke situ. Hanya berbentuk covered behavior yang tidak terlihat. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya, walaupun kalau secara overt behavior taufik itu seolah-olah kebetulan, tapi tidak. Sebetulnya ada perilaku-perilaku sebelumnya yang menuju ke situ. Mungkin itu Pak Riza yang bisa saya jelasin. Ya, terima kasih Bu Cici. Saya tambah sedikit, hanya mengingatkan saja. Dulu pernah kita bahas, kalau saya bilang dulu pernah, itu kan berarti kelompok kecil yang dulu hadir di PPM. Sekarang ini kan yang hadir menjadi makin melebar. Alhamdulillah ya. Kita dulu sudah pernah membahas, kalau nanti ada yang minta dibahas lagi, bisa. Mudah-mudahan teman-teman yang di PPM juga tidak keberatan. Dulu sudah pernah kita bahas tentang hidayah. Hidayah itu ada 4 macam, tapi paling tidak 3. Hidayah yang pertama adalah sarana. Yang saya maksud, saya membagi 3 ini, kata hidayah yang disebut di dalam Al-Quran. Sarana. Kita diberi sarana, ada pendengaran, penglihatan, perasaan, insting, akal, dan sebagainya, itu sarana. Setelah diberi sarana, lalu kita diberi arahan. Arahan ini bahasa Inggrisnya directive. Bahasa Arabnya juga Huda Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad. Petunjuk Nabi Muhammad itu yang pengarahan. Nah, yang dibahas oleh Bu Cici tadi, yang ketiga, yaitu yang namanya taufik. Rasa cocok.
Nah, yang bisa membuat pikiran kita dan perasaan kita cocok itu hanya Allah. Maka Bu Cici tadi menyebutnya hak prerogatif. Nah, kalau kita ingat pelajaran Bang Iman dulu, almarhum, yarhamuhullah, hidayah yang nomor 1 dan nomor 2 itu gratis. Ya, gratis. Yang kedua, kadang-kadang kita mengeluarkan biaya. Seperti sekarang ini, kita mengharapkan ada pengarahan-pengarahan. Biaya kita misalnya, kita harus punya HP, kita harus membayar listrik, membayar pulsa, dan sebagainya. Tapi, kalau yang pertama, sarana-sarana itu semuanya betul-betul gratis. Sedangkan taufik, itu juga tidak gratis. Tidak gratisnya itu tidak harus dibayar dengan uang. Tapi banyak yang harus dibayar dengan efforts. Misalnya, Allah menyebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau bekerja keras itu di jalanku, nanti aku akan beri petunjuk dia, petunjuk yang taufik. Nah itu, maka tadi Bu Cici menyebutnya, yaitu prerogatif Allah, tetapi tidak lalu kebetulan, mesti kita ada usaha. Nah, kadang-kadang kita menangkapnya kebetulan. Contohnya misalnya ya, Umar bin Khattab. Orang yang segarang itu kok bisa tiba-tiba dapat Masuk Islam. Masuk Islam. Itu gimana? Itu kalau tadi Bu Rika tanya kan internal eksternalnya itu gimana itu? Kok tiba-tiba lompat gitu kan? Mohon maaf Bu Cici kalau saya salah nanti dikoreksi. Seringkali ada tekanan-tekanan batin ya, yang makin hari makin memuncak. Tekanan batin itu bisa berupa ketakutan, bisa berupa stres, bisa berupa kebingungan yang luar biasa. Suatu saat kalau itu sampai pada titik klimaks, pada saat klimaks itu ada pengaruh sugesti, itu juga bisa berbelok jadi convert. Nabi Umar bin Khattab waktu itu dia sedang marah-marahnya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada adiknya. Terus puncaknya itu dia memukul adiknya keluar darah. Nah, pertarungan antara marahnya dia dengan sayangnya kepada adik, kemudian dia ada sugestinya membaca ayat Al-Quran, surat Toha waktu itu, lalu terus dia menjadi beriman. Ada juga di Indonesia itu si Jamil Jambek. Ini orang Sumatera, saya kira kenal dengan Kiai Jamil Jambek. Dia dulu bajingan. Tapi satu saat ketika dia habis mencuri, dia dikejar-kejar, dia sembunyi di pinggir kali, di semak-semak, ketakutan. Terus dia tidak berani pulang, meskipun orang-orang yang mencari itu sudah pergi dari situ. Dia mendengar suara azan. Terus dia ambil tekad, aku mau belajar. Langsung dia pergi ke Mekah, pulang-pulang sudah menjadi kiai. Jadi hidayah yang semacam itu mesti ada proses-proses. Baik proses itu sengaja atau tidak sengaja. Mungkin ini akan menarik kalau kita teliti kenapa si Gito Rolis kok bisa berubah seperti itu. Barangkali kalau diteliti bisa kita pahami. Ya, saya kira sementara begitu, ini motivasi kalau boleh Rabu depan kita lanjutkan lagi. Saya akan lebih banyak memberikan contoh-contoh kasus. Nanti kita lihat apakah kita berperilaku seperti itu enggak. Kalau kita berperilaku seperti itu, sengaja apa tidak, dan itu sudah inline dengan arahan Allah atau belum. Kalau belum, kita menyesuaikan diri. Ya, jadi kalau boleh, Rabu depan kita masih membahas mengenai motivasi, tapi lebih ke contoh-contoh. Ya, saya sebelum saya teruskan lagi, saya mau terima kasih kepada ini Satria hadir ya. Terus ada Pak Joko dari Serpong ya. Dari Serpong ya. Profesornya di bidang apa ini Pak Joko? Nggak usah sebut profesornya Pak. Maaf. Saya cuma ngaji aja ini.
Ya, Pak Joko bisa berkata diri kan. Satria juga hadir ya, Satria ya. Baik. Kali Pak tentang motivasi. Bu Rohani juga hadir. Bu Rohani ini dosen di Bandung ya, dosen UN. Bukan Bandung, bukan namanya bukan UN. Apa itu? Apa? UPI. UPI Universitas. Ya. Ada yang mau menambahkan? Barangkali. Oh iya, pas 7.30. Oh, 7.30 ini. Iya, Pak. Fasilitasnya mau dipakai ya, Bu Reni? Ya, mohon maaf. Bu Reni. Ya, sama-sama, Ibu. Iya, iya. Terima kasih Bu Reni, Pak Rika. Insya Allah Rabu ketemu lagi. Foto keluarga. Foto nggak? Foto. Ah, ya foto. Pak Riksa, Bu Riksa. Foto dulu. Rita, belum ada tuh Putra. Putra, muncul lagi fotonya. Yuk, kita foto ya. Ulang-ulang. Sebentar. Nah, Putra hilang lagi. Dah. Ya, Ibu dan Bapak kita foto ya. Saya hitung sampai 3. Bu Rini. Ini, Mbak Rin. Mbak Rini nggak muncul mukanya. Ya. Dari awal nggak muncul kayaknya. 2, 3. Oke. Thank you. Mbak Rini baru muncul tuh. Assalamualaikum. Hari ini baru muncul. Ulang. Terima kasih semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan kita. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf baru ketemu. Lahir batin. Maaf lahir batin. Alhamdulillah. Apa kabar, Nin? Alhamdulillah, Mbak. Rin, aku ya, Pak Japri ya. Ya. Ada semua. Ya, saya tutup ya. Ya, ya.